kalau dia cerdas, dia kutip ayat itu secara lengkap, dia lihat video itu secara utuh, ya. Apa yang dilakukan oleh Eko Kun tadi, ketua Ganjaris, nggak tahu ini ketua Ganjaris apa Genjeris gitu ya. Tapi yang pasti itu sudah memenuhi rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan atau memposting tulisan yang bernada penghinaan ya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Nah, kali ini kita bahas tentang buzzer Republik, yakni Eko Kun tadi. Saya kutip dari In Time ya. Istri pimpinan Ponpes Lirboyo dihina ketum Ganjaris Eko Kun tadi. Ketua Umum Koordinator Nasional Kornas Ganjaris Eko Kun tadi terciduk membuat tweet bernada hinaan terhadap istri pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Tangkapan layar tweet pegiat media sosial itu tersebar luas dan berantai di pesan WhatsApp. Dalam video yang juga Eko itu juga ditampilkan tulisan caption bernada negatif. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan, tulis caption video itu. Lanjutannya, dia lalu mengunggah potongan video ceramah istri pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo itu dilengkapi dengan tulisan yang menghina. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan, tulis Eko. Tangkapan layar cuitan itu lalu beredar luas di media sosial. Komentar ini dibahas dan dibalas langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo yang juga suaminya dengan kalimat yang arif nih. Anak Gus mesti ya arif kan itu, Mas Eko Kun tadi, apakah sudah lihat penjelasan istri saya Imas Fat secara lengkap di NU Online, atau kalau ada waktu kapan kita kopdar untuk bahas surat Al-Imran ayat 14 tafsir Ibnu Katsir, tulis Rifqil Muslim Suyuti di akun @rifqilmuslim hari Selasa 13 September pukul 08.45. Ciutan Eko Kun tadi itu juga direspon oleh tokoh muda NU Gus Nadir di akun Twitternya, lagi di Australia ya. Yang Anda @Eko Kun tadi posting itu video ning imak dari Ponpes Lirboyo, istri dari Gus Rifqil Muslim. Beda pendapat itu hal biasa, tapi nggak usah melabeli dengan kata tolol. Posting saja video aslinya, bukan yang sudah ditambah kata-kata tolol. Belajarlah untuk santun dalam perbedaan, tulis Gus Nadir. Jadi kalau saya mengomentari, ya memang tidak jauh sih ketua Ganjar dengan Ganjarnya. Ganjar kan juga tidak punya prestasi apa-apa kan. Prestasi awal-awal kan marah-marahin petugas dishub yang dia tidak ngerti dipikarnya itu pungli ya. Banyaklah itu adegan-adegan seperti itu yang cuma modalnya ngotot saja. Yang menjadi pertanyaan itu saya justru sebenarnya Eko Kun tadi ini, satu, pekerjaannya apa, yang kedua, apa benar dia ini binaan Badan Intelijen Negara ya. Karena hampir semua kepakarannya cuma satu, dia itu pakar nyinyir, pakar fitnah, dan pakar adu domba. Harusnya orang-orang macam Eko Kun tadi ini dipenjarakan itu. Ini orang macam begini yang layak dipenjarakan, sudah terlalu sering dia menghinakan. Nah sekarang dia kena batunya, kalau bahasa Jawanya ketanggor ya. Istri pimpinan Pondok Lirboyo yang sangat terkenal ya, dia cemooh. Mestinya kalau dia cerdas, dia kutip ayat itu secara lengkap, dia lihat video itu secara utuh ya. Apa yang dilakukan oleh Eko Kun tadi, ketua Ganjaris, nggak tahu ini ketua Ganjaris apa Genjeris gitu ya. Tapi yang pasti itu sudah memenuhi rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang
menyebarkan atau memposting tulisan yang bernada penghinaan ya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, ancamannya pidana setinggi-tingginya 6 tahun, dendanya 750 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, saya pikir ini satu momentum strategis untuk bersih-bersih. Kenapa? Karena polisi anak buahnya Sambo dan anak buahnya bisa dilikuidasi kok ya. Masa ada seorang Eko Kuntadi begitu mentereng ya, bertengger dengan siapapun dia tidak pernah jera. Nah, kenapa? Karena setiap ejekannya, setiap hinaannya, setiap cemoohnya, setiap adu dombanya ini seolah-olah dia menjadi orang yang untouchable. Apa itu? Orang yang tidak tersentuh. Padahal batasan undang-undang yang berlaku bagi untouchable itu atau orang yang tidak bisa tersentuh itu kalau dia miring. Kalau dia tidak miring menjadi pertanyaan, kenapa orang bisa memproduksi begitu luas, dia men-tweet, bahkan dia pernah juga memfitnah Refli Harun yang katanya Refli Harun nyogok ya, nyogok Rizal Afif itu ya. Maka di ruang ini ya, di channel yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani, saya bertanya, ini aparat ini berani nangkep Eko Kuntadi nggak? Kalau nggak jadi pertanyaan, apa dia ada yang backingi? Memang kalau lihat video-videonya, foto-fotonya kan dia sering bergaul dengan Hendro Priyono di situ, dengan beberapa petinggi polisi, badan intelijen dan seterusnya. Memang menjadi keheranan kita semua sebenarnya pekerjaannya apa, tetapi sangat hina dan sangat menyesatkan ya. Kalau di tahun 2022 anggaran badan intelijen negara ini mencapai 10 triliun ya, tetapi cuman begini-begini saja, maka menjadi sesuatu yang menyedihkan dan mubazir gitu loh ya. Jadi sudah saatnya, karena ini memang delik aduan, tapi saya membaca sepertinya Eko ini memang ciut nyali ya. Eko ini memang ciut nyali, dia tidak beda dengan Denny Siregar, dia tidak beda dengan Ruhut Sitompul ya. Adi Armando memang kelasnya kelas pengecut itu ya. Kalau dia tidak pengecut, dia pasti tampil secara terbuka. Dia mainnya main tweet-tweet seperti itu, dan kalau lihat deskripsinya apa yang dia lontarkan jelas dia bertujuan menghina, karena dia hanya mengutip singkat, tidak utuh, kemudian diberikan caption dengan kata-kata yang sangat menusuk bagi kalangan pesantren gitu. Jadi saya ingin dalam kesempatan ini kepolisian juga bergerak cepat, karena di dalam banyak kasus yang notabene delik aduan pun polisi main tangkap. Pada kita lihat misalkan pada kasus yang terbaru ya, Kang Edi Mulyadi, kemudian bagaimana Dr. Anton Permana ya, kalau di Jawa Timur itu bagaimana mereka memperlakukan Gus Nur, memperlakukan pentolan Dewa Ahmad Dhani ya, kemudian teman-teman ITB seperti Jumhur Hidayat, Saganda Nainggolan dan lain-lain, itu kan dipermalukan ya hanya karena dia membuat pernyataan. Kalau ini kan jelas ditujukan karena dia copy dulu ya, kemudian diberikan caption dan di repost ulang, tapi sudah dengan caption. Jadi memang kalau hukum ini berada di palu, hukum ini berada di mulut anjing, ya tergantung anjing yang ngetok, siapa yang mau disalahkan, siapa yang mau disalah ya, siapa yang mau diteriaki. Maka saya memberikan ruang ini kepada penyidik di Jawa Timur, Polda Jawa Timur khususnya, maupun di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Negara ini rugi ya, keluarin uang banyak tapi menciptakan buzzer, dan dia sendiri mengaku dirinya buzzer dibayar gitu ya. Hukum tidak menyentuh kepada dia. Jadi kalau rezim ini jatuh, saya yakin orang-orang ini hukumannya tidak seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dia sudah mengadu domba ya, dan dia menimbulkan kerusuhan. Ya hukumannya dikembalikan ke Peraturan Pidana nomor 1 ya, 1946 pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 ya,
biar orang-orang seperti ini merasakan dinginnya penjara. Jadi sekali lagi lengkap sudah apa yang disampaikan oleh Kokon tadi. Dia itu menghina istri pimpinan Pondok Lirboyo, keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan karena yang dihina ini perempuan, berarti dia orang yang tidak tahu menghormati ibunya. Orang yang menghina perempuan itu orang yang tidak tahu menghormati ibunya. Jadi saya pikir perempuan manapun, ya, lebih-lebih keluarga Nahdliyin, pantas mempertanyakan ucapan dari Kokon tadi. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Tetaplah di jalur yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani, karena negara kita sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.